ketika kemudian muncul di akhir-akhir ini, kita harus beristihad, kita harus memproduk hukum, ya, kita harus dan sebagainya. Itu bagaimana? Kita memang harusnya bisa melihat dalam konteks apa kata istihad itu dimunculkan. Kalau memang yang berbicara ini adalah orang-orang yang ahli ekonomi, misalkan, kita harus istihad. Ya, maka tentunya istihad yang dimaksud ya istihad secara bahasa kan begitu. Tapi jika kemudian kata istihad ini muncul dari kalangan praktisi hukum fikih misalkan, maka tentunya istihad inilah yang kemudian nanti akan kita arahkan kepada makna istihad sebagaimana ijtihad yang sedang kita bahas. Akan tetapi perlu digarisbawahi, apakah iya ijtihad yang digaungkan oleh para fuqaha atau praktisi hukum fikih zaman sekarang itu adalah ijtihad sebagaimana ijtihad yang dilakukan oleh para a'immatul madzhab? Kalau saya yakin tentunya tidak seperti itu. Karena bagaimanapun juga sekelas Imam Asy-Syatibi pun mengaku dirinya sebagai muqallid. Ya, dia itu marah kalau dikatakan sebagai mujtahid. Dia mengatakan saya ini muqallid. Ya, tapi cenderung apa? Cenderung mentarjih mazhabnya Imam Malik, ya, Imam Asy-Syatibi. Nah, jadi makanya ketika kemudian kata ijtihad ini seringkali digembar-gemborkan oleh para praktisi hukum fikih, maka tentunya ya ijtihad yang dikehendaki itu bukan ijtihad mutlak ya tentunya. Tapi ijtihad dalam arti berusaha untuk mencari solusi dari problematika umat yang mungkin bisa dilakukan secara jama'i atau secara kolektif. Dan ingat, ijtihad itu bukan dalam rangka memproduk hukum. Al-ijtihad laisa muntijan lil hukmi walakin likashfil hukmi. Ini nanti yang akan perlu kita jelaskan, karena nanti akan bisa berdampak pada pemikiran yang berbahaya ketika ijtihad itu memproduk hukum. Karena begini, fikih yang selama ini kita pelajari khususnya ketika terkait dengan masalah muamalah itu banyak sekali itu adalah hasil ijtihad atau temuan-temuan ijtihad para ulama. Jika itu nanti dikatakan sebagai produk ijtihad, maka tentunya fikih ini ya produk manusia, bukan lagi produk Tuhan. Jika demikian, maka nanti akan berimplikasi logis pada suatu persangkaan dan keyakinan bahwa ngapain wong fikih itu produk manusia. Kenapa kita harus terikat dengan fikih wong sama-sama itu produk manusia. Nah, ini akan menjadi masalah. Padahal sebenarnya apapun yang kita lakukan baik terkait dengan ibadah atau muamalah kan harus ditimbang dengan timbangan fikih. Jadi oleh karena itu kami pertegas lagi bahwa ijtihad itu bukan dalam rangka memproduk hukum, akan tetapi dalam rangka untuk menemukan hukum. Kenapa harus ditemukan? Ya iya, karena tadi keterbatasan teks. Maka ijtihad dalam rangka untuk menemukan apa yang ada di balik teks, bukan dalam memproduk. Nah, jika ijtihad bukan memproduk hukum, berarti ijtihad ini adalah menemukan hukum. Jika menemukan hukum, maka apa yang ditemukan itu seringkali bersifat dzanni. Makanya tadi dalam definisinya Imam Asy-Syatibi, ijtihad itu adalah istifraghul wus'i fi tahsilil ilmi awil dzanni fil hukmi. Dan fi tahsilil ilmi awil dzanni. Maka hasil ijtihad itu ya bisa jadi 100%, bisa jadi 75%. Makanya kenapa ada hadis man istahada fa asaba falahu ajroni wa man istahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Nah, jika sudah ditemukan, maka hukum-hukum yang sudah ditemukan melalui ijtihad inilah nanti akan menampakkan keluasannya.